هرري قد بدا لي جبلا بين الرجال، نهج شيخي نهج كل الأولياء أهل الكمال. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار بالله تعالى. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah. A'zamu huquqillahi ala ibadihi. Kewajiban yang paling agung atas seorang hamba terhadap Allah. Jadi kita akan menjelaskan tentang kewajiban seorang hamba yang paling mulia. Jadi ketika dikatakan hak seorang istri, maka apa yang dimaksud? Kewajiban suami. Atau ketika dikatakan hak seorang suami, maka itu maksudnya adalah kewajiban dari seorang istri. Jadi ini kita akan menjelaskan hak Allah yang paling agung atas hambanya. I'lam, ketahuilah, anna a'zama huquqillah, bahwa hak Allah yang paling agung ala ibadihi, atas setiap hambanya, huwa, yaitu tauhiduhu ta'ala, mentauhidkan Allah, wa alla yushraka bihi syai'un, dan tidak menjadikan adanya sekutu apapun bagi Allah. Li'annal isyraka, oleh karena perbuatan syirik billahi, bagi Allah, oleh karena perbuatan syirik menyekutukan Allah, huwa akbaru dzanbin, adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar yaqtarifuhul abdu, yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi dosa paling besar adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Wa huwa dzanbu, dan perbuatan syirik adalah suatu dosa alladzi la yaghfiruhullah, suatu perbuatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah akan mengampuni maduna dzalika liman yasha, dosa di bawah kesyirikan bagi hamba yang dikehendaki oleh Allah, baginya ampunan. Qala ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni an yushraka bihi, seorang hamba yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni sesuatu yang di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi mengenal terhadap Allah atau beriman terhadap Allah dengan mentauhidkannya, dengan memberikan
puncak perendahan diri adalah hak atau adalah kewajiban seorang hamba yang paling agung. Sering kita jelaskan tentang definisi ibadah. Apa itu definisi ibadah? Aqsa ghayatul khusyu'i wal khudu' atau nihayatut tadzallul, artinya puncak perendahan diri. Karena puncak perendahan diri seseorang, kalau seandainya disalurkan, kalau seandainya diberikan terhadap sesuatu selain Allah, berarti dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik. Anda bertanya, bukankah kita diperintahkan untuk mengagungkan Rasulullah? Kita jawab iya. Bukankah kita diperintahkan untuk mengagungkan kedua orang tua? Kita jawab iya. Tapi bentuk pengagungan seorang muslim terhadap Rasulullah itu di bawah pengagungan terhadap Allah. Artinya ketika seorang muslim mengagungkan terhadap Allah, itu sampai kepada puncaknya. Namun ketika seorang muslim mengagungkan Rasulullah, itu berada di bawah bentuk pengagungan dia terhadap Allah. Paham itu? Jadi apa? Pengagungan seorang muslim terhadap Rasulullah tidak sampai kepada puncak pengagungannya, tidak sampai kepada puncak perendahan dirinya. Paham? Oleh karena syirik atau menyekutukan Allah adalah dosa, dan dosa yang paling besar yang tidak akan Allah ampuni. Para ulama membagi syirik kepada dua macam, pada dua pembagian. Membagi kekufuran. Membagi kekufuran selama ini kan yang kita pelajari bahwa kekufuran apa? Terbagi kepada tiga: kufur perkataan, kufur perbuatan, dan kufur keyakinan. Para ulama ada lagi yang membagi kekufuran kepada dua macam: kufur syirik dan kufur ghairu syirkin. Kufur syirik artinya apa? Syirik adalah merupakan atau menyekutukan Allah adalah merupakan bentuk kekufuran. Paham? Akan tetapi bentuk kekufuran itu belum tentu merupakan bentuk kemusyrikan. Seperti orang misalkan yang menginjak-injak Al-Quran, itu contoh merupakan perbuatan kufur, tapi bukan merupakan bentuk kesyirikan. Nah, makanya setiap syirik itu pasti kufur. Setiap syirik pasti kufur, dan belum tentu setiap kekufuran adalah suatu kemusyrikan. Makanya kita kembali bahwa kewajiban hamba yang paling agung adalah mentauhidkan Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena kekufuran adalah dosa atau kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar. Di dalam Al-Quran dijelaskan wal kafiruna humudz zalimun. Artinya apa? Kekufuran orang yang musyrik atau gimana? Kemusyrikan orang yang kafir itu dosanya lebih besar daripada membunuh ribuan muslim. Artinya apa? Perbuatan syirik dosanya lebih besar daripada membunuh muslim, meskipun itu ribuan, tanpa menilai darahnya halal. Karena kalau orang menganggap darah seorang muslim halal, ya sama, itu merupakan kekufuran. Paham nggak? Kita tingkatannya begini, bahwa pertama dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, perbuatan kufur. Kemudian yang selanjutnya adalah membunuh seorang muslim.
Artinya membunuh itu tanpa menilai bahwa membunuh seorang muslim adalah sesuatu yang boleh. Karena kalau seandainya dinilai bahwa membunuh seorang muslim adalah yang boleh, itu macam dari bentuk keyakinan, kufur keyakinan. Kan? Paham itu? Dalam Al-Quran tadi sudah kita jelaskan bahwa Allah mengampuni setiap dosa dari hambanya yang Allah kehendaki selain kufur, selain kemusyrikan. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yaghfiru li'abdihi ma lam yaqa'ul hijab. Qala wa ma wuqu'ul hijab ya Rasulullah. Kemudian dijawab, qala antamutan nafsu wa hiya musyrikah. Artinya apa? Bahwa dalam hadis ini kita pahami Allah akan mengampuni dosa di bawah kemusyrikan, di bawah kekufuran bagi siapapun yang Allah kehendaki. Jadi kekufuran dengan segala bentuk macamnya, baik kufur syirik atau baik kufur yang ghairu syirkin, itu adalah dosa yang tidak akan Allah ampuni ketika orang mati dalam keadaan membawa keyakinan rusak tersebut, atau membawa dalam keadaan kufur, dalam keadaan musyrik. Makanya iman Islam adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Iman Islam adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Makanya sangat beruntung sekali orang yang mempelajari akidah, orang yang bisa membedakan antara kufur dan bukan kufur, orang yang bisa membedakan antara syirik dan bukan syirik. Ketika orang di zaman sekarang begitu tersebarnya banyak kebodohan, orang sehingga tidak jauh dari ilmu agama. Kenapa banyak golongan-golongan yang keluar dari Ahlus Sunnah begitu merabak, begitu tersebar di zaman sekarang? Sebabnya apa? Karena jauh dari ilmu agama, jauh dari mempelajari akidah yang benar. Hingga akhirnya banyak anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa yang terdoktrin, apalagi yang memiliki sepak terjang tadinya kelam begitu, menemukan seorang yang gerakan Islamnya semangat, ikutan semangat. Itu dilihat dulu bagaimana dia mengambil ilmu agama, dari mana dia mempelajari akidah. Begitu kalau hidup di perkampusan itu begitu. Kampus-kampus di Indonesia itu banyak sekali golongan-golongan di dalamnya, aliran-aliran tersebar bebas. Kalau orang tidak punya basic, kalau orang tidak punya pegangan, bisa saja terombang-ambing di dalamnya. Kembali, jadi kesimpulannya adalah bahwa kekufuran itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali kecuali dengan kembali masuk ke dalam agama Islam. Kecuali dengan kembali masuk ke dalam agama Islam di waktu yang Allah terima keislaman tersebut. Jadi adapun makna dari firman Allah, jadi tadi rentetan apa, kita ulangi, rentetan kekufuran atau rentetan perbuatan dosa yang paling besar adalah apa tadi? Kekufuran. Kemudian setelahnya apa? Membunuh seorang muslim. Membunuh seorang
seorang muslim. Adapun makna firman Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Wah, itu orang di situ banyak salah kaprah. Mentang-mentang baru belajar bahasa Arab secuil udah mengartikan bahwa fitnah lebih kejam daripada membunuh. Itu orang kagak paham bahasa Arab. Paham ini maksudnya sambungannya ke sini? Tadi kan sudah kita jelaskan syirik adalah dosa paling besar, kemudian setelahnya membunuh. Ya, ada orang mengatakan, membawa-bawa ayat mengatakan bahwa fitnah lebih kejam daripada membunuh. Nah, itu salah kaprah. Baru belajar bahasa Arab, min aina anta madza akalta. Baru belajar sambu. Baru belajar apa? Begitu. Enggak tahu. Oh, ini artinya begini. Oh, asyadu itu artinya lebih kejam, lebih keji. Bukan begitu maknanya. Bukan begitu maknanya. Lantas apa makna wal fitnatu asyaddu minal qatli? Maknanya adalah bahwa perbuatan syirik itu lebih besar dosanya daripada al-qatl, membunuh. Fitnah yang dimaksud di situ adalah perbuatan syirik. Mana ada macam dari bentuk kekufuran. Terus wa kadzalika jami'u anwa'il kufri. Begitu juga seluruh macam kekufuran. La yaghfiruhallah, itu tidak akan diampuni oleh Allah. Ni qaulihi ta'ala innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah summa matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Dan sesungguhnya orang-orang kafir wa saddu an sabilillah, dan mereka orang-orang yang menghalangi orang lain masuk ke dalam agama Islam, summa matu, kemudian mereka mati, wahum kufar, dalam keadaan kafir, maka yaghfirullahu lahum, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Jadi ayat ini merupakan nas bahwa orang yang mati dalam keadaan kafir itu Allah tidak akan mengampuninya. Bahwa Allah tidak akan mengampuninya. Jadi diambil dari kata firman Allah tadi, summa matu wa hum kuffar. Artinya apa? Bahwa ampunan Allah itu tidak akan pernah didapat oleh seseorang yang mati dalam keadaan kufur. Ini nikmat besar dalam paham akidah itu. Subhanallah. Nikmat besar, alhamdulillah. Wasaddun nasa an sabilillah. Adapun makna firman Allah wasaddun nasa an sabilillah, artinya apa? Menghalangi manusia untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini bukan syarat. Tadi kan dijelaskan innal ladzina kafaru wasaddu an sabilillah. Ini wasaddu an sabilillah ini bukan syarat terhalang dari ampunan. Orang yang kafir pun innal ladzina kafaru, mereka terhalang dari ampunan. Paham ini? Artinya tidak disyaratkan keduanya tergabung. Jadi wasaddu an sabilillah ini bukan syarat terhalang dari ampunan. Kenapa? Oleh karena orang kafir saja mereka tidak akan Allah ampuni. Jadi sama halnya orang kafir yang mati dalam keadaan kufur ketika hidupnya menghalangi manusia untuk masuk ke dalam agama Islam ataupun tidak, tetap Allah tidak akan mengampuni orang tersebut. Waqad qala Rasulullah, terus waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, la syarikalah, Allah maha suci dari memiliki sekutu, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya Allah, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Apa makna wa kalimatuhu alqaha ila Maryam? Di sini penting. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, bahwa Isa, Nabi Isa adalah kabar gembira dari Allah yang disampaikan kepada Maryam melalui perantara para malaikat. Jadi sebelum Sayyidah Maryam mengandung itu diberikan kabar gembira terlebih dahulu oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril memberikan kabar gembira terhadap Maryam bahwa Allah akan memberi Anda seorang anak yang bagus. Bi'ahabalaki gulaman zakiyah. Nah, kemudian waruhum minhu. Apa makna dari waruhum minhu? Maknanya bahwa ruhnya Nabi Isa, kita tahu bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan seorang anak tanpa adanya ibu, tanpa adanya ayah. Sebagaimana Allah Kuasa menciptakan Nabi Adam juga sama, tanpa ayah, tanpa ibu. Jadi makna waruhum minhu, bahwa ruhnya Nabi Isa itu adalah ruh yang Allah ciptakan, ruh mulia yang Allah ciptakan. Bukan artinya waruhum minhu bahwa Nabi Isa adalah bagian dari Allah, tidak. Hasya, ini keyakinan orang-orang Nasrani. Jadi mana waruhum minhu, bahwa ruhnya Nabi Isa adalah ruh yang merupakan ciptaan Allah yang mulia. Padahal kan pada hakikatnya semua ruh juga adalah ciptaan Allah. Jadi ruhnya Nabi Isa adalah ruh yang Allah ciptakan yang mulia. Terus wa fi hadisin akhar, ini yang tadi disebutkan, ini asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Ini disebutnya dengan syahadah khossah. Banyak faedah yang bisa diambil dari syahadat ini, dibaca setiap malam, setiap sore dengan pagi dan sore. Misalkan udah baca tahsin, disambung dengan ini, disambung dengan ini. Karena diantara faedahnya yang pernah sampai kepada saya dari guru-guru, bahwa orang yang kontinuitas membaca ini, syahadat ini, Allah berikan kepada dia taufik untuk senantiasa terus melakukan perbuatan amal baik dan diharapkan mati dengan husnul khotimah. Sebenarnya itu penting. Orang-orang menghafalin Quran itu di samping hafalin Quran juga harus punya wirid-wirid. Ya memang Quran dijadikan wirid bagus. Ini jadikan juga sana, misalkan orang punya wirid rutin setiap Senin, Kamis, puasa, cakep.
baru penghafal Quran sejati. Tiap selesai maghrib atau selesai subuh baca tahsin, baca wirid. Ini contoh baca ini setiap hari. Hafalin. Antara tadi cukup itu sebagai motivasi buat kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, apalagi yang diharapkan dari melebihi ini. Ada lagi dalam hadis dijelaskan orang yang rutin tiap hari membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, kata Rasulullah, saya yang akan menuntun dia sampai masuk ke dalam surga. Saya akan menuntun dia, menjamin dia sampai dia masuk ke dalam surga. Mati. Tuh banyak wirid-wirid yang banyak sekali manfaatnya. Diamalin. Terus wal jannata haqqun wan naru haqq. Artinya apa? Bahwa keduanya, surga dan neraka, adalah sekarang sudah tercipta, sudah ada dan kekal keduanya untuk selama-lamanya. Artinya apa? Bahwa surga adalah tempat bagi bahwa surga adalah tempat bagi umat mukmin atau orang-orang mukmin, dan neraka adalah tempat bagi orang-orang kafir. Dan keduanya kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Orang mukmin kekal di dalam surga untuk selamanya, orang kafir kekal di dalam neraka untuk selamanya. Bagaimana tidak beruntung orang yang belajar akidah, orang yang menentukan kebahagiaan setelah hidupnya. Makanya para ulama mengatakan ilmu ahlus sunnah adalah kuncinya surga. Lagunya nenek. Wa fi hadisin akhar, kemudian di dalam hadis lain, innallaha harrama 'alan nari, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi api neraka, man qala, bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Mana dari hadis ini bahwa Allah mengharamkan, artinya tidak akan kekal di dalam neraka selamanya orang yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Artinya apa? Dengan mengatakan la ilaha illallah plus sekaligus meyakini maknanya. Dengan meyakini maknanya. Orang kemarin sudah dijelaskan semalam. Orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi di dalam hatinya meyakini bahwa Allah berupa benda, bahwa Allah berupa cahaya. Semuanya apapun orang mengucapkan la ilaha illallah nggak ada manfaatnya. Karena apa? Orang tersebut tidak meyakini maknanya. Paham? Artinya dikecualikan juga bagi mereka orang-orang yang munafik. Tujuannya agar meraih hati orang-orang muslim. Orang-orang munafik, mereka mengatakan di dalam lisannya la ilaha illallah, tapi di dalam hatinya mereka membenci Islam. Artinya mereka tidak ridho dengan keislaman. Itu orang-orang munafik. Jadi yabtaghi bidzalika wajh Allah, artinya apa? Dia mengharapkan
pahala, mengharapkan pahala dari Allah, bukan tujuannya dia mengucapkan la ilaha illallah karena bertujuan riya, mengucapkan tanpa meyakini. Kenapa di dalam hadis ini disebutkan hanya la ilaha illallah, nggak ada Muhammadur Rasulullah? Karena apa? Sudah ma'ruf di dalam syariat kita bahwa ketika disebutkan la ilaha illallah, termaktub di dalamnya, mencakup di dalamnya juga Muhammadun Rasulullah. Artinya apa? Orang yang beriman terhadap Allah, kalau seandainya dia tidak beriman terhadap Rasulullah, sama orang tersebut bukan mukmin, bukan muslim. Paham? Wa yajibu qarnul iman, kemudian wajib dibarengi keimanan terhadap Allah birisalati Muhammad, qarnul imani, dibarengi keimanan birisalati Muhammadin, dengan kerasulan Nabi Muhammad, bisyahadati an la ilaha illallah, dengan meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa dzalika aqallu syai'in yahsulu bihin najatu minal khuludil abadiyyi finnar. Ini batas minimal agar seseorang selamat dari kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Jadi orang yang meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan sebenar-benarnya, dengan seluruh makna yang terkandung di dalamnya, diyakini sebenar-benarnya, maka itulah batas minimal seseorang. Sekalipun dia selama hidup di dunia senantiasa berbuat dosa, ketika mati dengan meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kelak orang tersebut pasti akan masuk ke dalam surga. Jadi apa? Meyakini la ilaha illallah harus dibarengi dengan meyakini Muhammadur Rasulullah. Jadi menggabungkan antara dua syahadat ini, dua kalimat syahadat ini adalah sesuatu yang doruri untuk jalan keselamatan di dalam neraka untuk selama-lamanya. Dalam Al-Quran dijelaskan wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Wallahu a'lamu bishawab.